sahabat hipnoterapi, pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik yang sangat menarik. Nah, pernahkah Bapak Ibu ataupun sahabat hipnoterapi berpikir, kenapa anak saya ini sangat membenci orang tuanya, maksud saya kedua orang tuanya. Sedangkan kalau kita lihat, anak-anak orang lain itu begitu menyayangi kedua orang tuanya. Kenapa anak saya seperti itu? Pernahkah kita berpikir demikian? Zaman dulu, mungkin masa kita masih kecil, orang tua itu bersifat otoriter. Artinya, bagaimanapun anak, bagaimanapun orang tua, anak pasti salah. Yang benar itu orang tua. Nah, sekarang inilah yang menjadi pemicu permasalahannya. Karena orang tua sering menganggap bahwa mereka makan garam lebih banyak dari mereka makan beras. Mereka pasti benar, karena dari segi usia mereka lebih tua. Tapi belum tentu, karena pandangan orang tua juga bisa salah. Ini banyak kasus-kasus setelah saya mendalami hipnoterapi itu. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Kenapa anak benci sama orang tuanya? Pernahkah kita menggali kenapa anak itu sangat membenci kepada kita? Sedangkan yang tadi saya katakan, anak orang lain dia begitu menyayangi orang tuanya. Kadang-kadang orang tua merasa iri, selalu membandingkan anaknya dengan yang lain. Coba lihat si Anu, dia begitu menyayangi orang tuanya, Anda seperti apa? Ini juga kesalahan juga yang paling utama, karena membandingkan anak kita dengan orang lain. Kadang-kadang kita juga sebagai orang tua tidak mau dibandingkan kan dengan orang lain, dan begitu juga anak-anak dia tidak mau dibandingkan dia dengan orang lain. Nah, kita harus mendalami kenapa anak saya benci sama saya. Itu semua pasti ada akar penyebabnya. Nah, mungkin secara spontan anak membenci kedua orang tuanya, pasti ada. Coba dipikir-pikir dulu, pernah gak orang tua berbuat salah kepada dia? Kasus yang paling sering terjadi kenapa anak benci pada orang tuanya adalah pada saat di dalam kandungan, mungkin orang tuanya sudah membatasi jumlah anak, dia tidak diharapkan hadir di dunia ini, mau digugurkan. Memang orang tua menyangka bahwa anak itu tidak tahu. Alam sadarnya memang tidak tahu, tapi alam bawah sadarnya sudah merekam semua peristiwa itu. Apalagi anak yang sudah 4 bulan di dalam kandungan, apapun kata orang tuanya, ya, apapun yang dipikirkan orang tuanya, dia sudah merekam semuanya. Ada satu kasus yang pernah saya dengar dari hipnoterapi yang lain. Dia sangat benci pada ibunya. Setelah dihipnoterapi dan dibawa ke masa lalu ketika dia di dalam kandungan, ternyata ibunya tidak mengharapkan dia hadir di dunia ini dan minum obat untuk menggugurkannya. Dan anehnya lagi, anak itu tahu benar apa jenis dan merek dari obat untuk menggugurkan dia. Nah, dia masih dalam kandungan loh, tapi kok dia bisa tahu merek obat tersebut? Itulah kehebatan dari alam bawah sadar. Jika ada anak-anak yang selalu melawan orang tuanya, itu mereka punya akar masalah dengan orang tuanya dalam kehidupan yang lalu. Kehidupan lalu ini bisa jadi dalam kandungan, atau ada kata-kata orang tuanya yang sangat menyakitkan dirinya yang terengker, sehingga alam bawah sadarnya itu terengker di sana. Maka mulai saat itu dia selalu membenci orang tuanya, melawan orang tuanya, sehingga orang tuanya pun geleng-geleng kepala, pasrah dengan tingkah laku anaknya. Bagaimana lagi? Maka kadang-kadang dibawa ke orang pintar, kenapa anaknya seperti ini, tanya sana tanya sini. Sebenarnya itu adalah permasalahan yang kalau dianggap sepele juga bukan, karena ini kalau tidak diselesaikan permasalahannya, ini akan dibawa seumur hidup. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kalau ketika anak itu lagi sadar penuh seperti kita ini, untuk penyelesaiannya itu belum tentu bisa. Cara satu-satunya yang paling efektif adalah kita melakukan hipnoterapi terhadap anak itu.
kemudian kita bawa ke masa lalu, masa dia kecil atau dalam kandungan itu, kita akan melihat, menyelidiki apa yang terjadi pada masa-masa itu. Apa yang terjadi terhadap dia dengan orang tuanya, sehingga dia begitu membenci orang tuanya. Ketika kita memutar dia, artinya membawa dia ke masa lalu, sebenarnya semua memori itu sudah tersimpan di alam bawah sadarnya. Kita meminta anak ini untuk menggali semua yang tersimpan di alam bawah sadarnya, apa yang terjadi pada masa itu. Nah, dia akan bercerita nanti kenapa dia benci orang tua. Dia akan cerita semuanya. Ketika dia sudah cerita, kita sudah tahu duduk persoalannya, baru kita terapi. Kita menghapus memori-memori itu di alam bawah sadarnya, diganti dengan memori yang positif. Yang negatif kita hapus dan kita edit menjadi positif. Artinya segala benci dia kepada orang tua, kita robah di dalam alam bawah sadar menjadi cinta. Sehingga ketika dia sudah bangun dari hipnoterapi itu atau dari terapi itu, dia langsung merasa berubah, dan biasanya dia sangat benci pada orang tuanya, dia akan berubah menjadi sayang. Kenapa bisa begitu? Karena kasus yang lalu punya dia dan orang tuanya itu sudah kita selesaikan. Nah, ketika itu selesai, tidak ada alasan lagi dia untuk membenci kedua orang tuanya. Jadi benci akhirnya menjadi sayang. Kita sudah menanamkan sugesti positif itu ke dalam alam bawah sadarnya, sehingga kita meminta dia juga untuk memaafkan. Kita harus mengikat dengan anchor yang kuat supaya dia tidak berubah lagi membenci orang tuanya di kemudian hari. Artinya ketika kita merubah alam bawah sadarnya menjadi yang positif, cinta pada orang tuanya, ini kita buat anchor agar ini bisa bertahan seumur hidup dia, bukan hanya sifatnya sementara. Makanya harus kita buat anchor yang kuat terhadap anak ini. Nah, tadi dari benci berubah menjadi cinta. Ini bisa terjadi nggak? Bisa, karena alam bawah sadar itu berisi memori dari pengalaman dan perbuatan kita. Ketika memori yang berisi tentang kebencian pada orang tua itu kita edit dari benci menjadi cinta, maka setelah dia bangun, dia akan sayang kepada orang tuanya. Hipnoterapi ini sebenarnya adalah tugas yang sangat mulia, bisa merubah seseorang dari mindset dan pola pikirnya dan perilakunya berubah dalam waktu yang relatif singkat. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau anaknya bermasalah atau Bapak Ibu sendiri juga yang bermasalah, yang berhubungan dengan mental, untuk merubah seseorang dari yang negatif menjadi positif, itu adalah ranah dari seorang hipnoterapi. Banyak sekali yang bertanya ke saya, tapi dia tidak datang. Saya tahu bahwa dia merasa ketakutan atau dia tidak paham terhadap hipnoterapi. Makanya dia takut sekali untuk datang, dan banyak sekali yang sudah menghipnosa, menterapi orang. Sebelum diterapi itu kaki tangannya itu sudah dingin dulu, seolah-olah dia mungkin mau disuntik atau apa. Sedangkan hipnoterapi kita tidak menggunakan alat, tidak menggunakan obat, bahkan kita tidak menyentuhnya. Paling kalau menyentuhnya paling memegang tangannya saja untuk diangkat gitu saja. Selain itu kita hanya menggunakan sugesti. Tapi itu pun banyak orang yang sangat takut. Ada juga yang takut mungkin masa lalunya itu terbongkar. Hipnoterapi kerjanya bukan untuk membongkar masa aib orang, tetapi yang dia gali itu adalah permasalahan-permasalahan yang mempunyai kaitan, yang masa lalu, yang mempunyai kaitan dengan kehidupan sekarang. Itu yang kita gali, setelah dapat baru kita terapi. Maka bagi Bapak Ibu dan sahabat hipnoterapi, inilah penyebab kenapa kadang-kadang anak itu benci pada orang tuanya. Ada kesalahan orang tua terhadap anaknya. Jika orang tua memang bersalah, ya akuilah bersalah, minta maaf kepada anaknya. Zaman dulu kita orang tua tak boleh minta maaf karena dari segi usia. Sekarang sebenarnya tidak demikian. Setelah kita pelajari secara psikologi, kita pelajari dari mengenai hipnoterapi, orang tua juga bisa membuat kesalahan terhadap anaknya. Dan memang kalau salah, ya minta maaf saja, kan simpel sebenarnya. Ketika maaf itu sudah diberikan, anak itu tidak terengker lagi. Dia menganggap masalah itu sudah selesai. Sama dengan hipnoterapi. Ketika anak itu kita hipnosis, dan ternyata dia menceritakan tentang bagaimana
perlakuan orang tua terhadap dia, kemudian kita menggunakan pendekatan yang paling baik. Misalnya anak ini lebih cenderung ke agama, kita melalui pendekatan ke agama dan kita meminta dia untuk memaafkan orang tuanya. Kalau ada orang tuanya di sana, kita minta orang tuanya berbicara kepada dia. Ya, biasanya yang saya sampaikan adalah ya cara orang tua menyayangi anak itu berbeda-beda. Sebenarnya orang tua itu sayang sama kamu, tapi caranya berbeda. Nah, kamu bisa memaafkan orang tuamu. Kalau dia sudah bisa katanya, berarti masalah itu selesai. Dia tidak teranchor di sana. Ketika dia bangun nanti, perilakunya itu langsung berubah terhadap orang tuanya. Yang dulu dia tidak suka melihat orang tuanya melawan, akhirnya dia begitu menyayangi kedua orang tuanya. Jadi kita harus tahu bahwa orang tua juga bisa berbuat kesalahan. Zaman sekarang teknologi sudah semakin berkembang, cara kita berpikir pun harus berubah. Kalau kita salah, katakan salah. Tidak perlu malu pada anak, karena memang kenyataan seperti itu. Apa yang perlu kita malukan? Karena memang kita salah, ya salah. Saya juga demikian, ketika saya salah pada anak saya akan minta maaf. Ya, itu dia Bapak Ibu dan sahabat hipnoterapi. Semoga kita semuanya selalu sehat, sukses dan bahagia bersama saya Sahari dalam channel Sahari Hipnoterapi dan Luar Biasa. Yeah.